Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iin Marcella Bruce Miring, NIM 2351191. Adapun di sini rekan saya yang bernama Nama saya Renat Rena Bruce Miring dengan NIM 20035 11089. Perkenalkan, nama saya Bagus Balani dengan NIM 2351110. Nama saya Irena Tania Karolin dengan NIM 20035111033. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Wulan Borogurning dengan NIM 20035111030. Perkenalkan, nama saya Lim Prabowo, NIM 20035111086. Di sini kami ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Kesuburan Tanah dan Pemupukan. Tugas kami untuk mereview jurnal. Adapun jurnal yang kami angkat yaitu Jurnal Pertanian Agros volume 23 nomor 1 Januari 2021 dengan judul Kajian Struktur Tanah Rizosfer Tanaman Kacang Hijau dengan Perlakuan Pupuk Kandang dan Kascing. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Muhammad Nur Huda, Muhammad Inki, Evan Nur Hidayat, Dinan Juwita Amreni, Nurul Hidayat, Azariana Makmum Rokim, Ananda Rizky Azarin Rokmadan, Nurmaliati, Nurwito, Indah Rohana Setianingsih, Nurdin Cahyo Setiawan, Yuda Wicaksana, Darnawi, dan Yekti Mariani. Adapun tujuan dari jurnal ini, penelitian untuk mengaji struktur tanah rizosfer, tanaman kacang hijau atau Vigna radiata L, dengan perlakuan pupuk kandang dan kascing. Faktor kedua, pemberian pupuk organik sebagai subplot, yaitu tanpa pemberian pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing, dan pupuk kascing. Sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian pembahasan. Sifat fisik tanah antara lain tekstur, struktur, konsistensi, dan permeabilitas tanah. Struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruangan partikel-partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain membentuk agregat. Struktur tanah merupakan gumpalan-gumpalan kecil dari butiran-butiran tanah. Gumpalan-gumpalan kecil berupa struktur tanah mempunyai bentuk, ukuran, dan kemantapan yang berbeda-beda. Struktur tanah merupakan partikel-partikel tanah seperti pasir, debu, dan liat yang membentuk agregat tanah antara satu agregat dengan agregat yang lainnya. Dengan kata lain, struktur tanah berkaitan dengan agregat tanah dan kemantapan agregat tanah. Struktur tanah yang baik adalah berbentuk bulat sehingga tidak dapat saling bersinggungan dengan rapat dan pori-pori tanah terbentuk dengan baik. Tanah yang struktur baik akan mempunyai kondisi drainase dan aerasi yang baik pula, sehingga memudahkan sistem perakaran tanah untuk berpenetrasi dan menyerap larutan tanah. Pupuk kandang merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang digunakan untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman. Pupuk kandang berperan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Komposisi unsur hara yang terdapat pada pupuk kandang sangat tergantung pada jenis hewan, umur, alas kandang, dan pakan yang diberikan pada hewan. Pupuk kandang kambing merupakan kotoran kambing yang memiliki bentuk dan bau yang khas. Pupuk kascing adalah pupuk organik yang berasal dari kotoran cacing atau bekas cacing yang sudah difermentasi langsung oleh cacing itu sendiri. Adapun metode penelitian dari review jurnal kami yaitu data pendukung diperoleh dari percobaan yang dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2020 di lahan pasir Depok, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Percobaan disusun dalam split plot dengan menggunakan dua faktor. Faktor pertama, frekuensi penyiraman sebagai main plot, dan faktor kedua
pemberian pupuk organik sebagai suplot. Analisis kandungan kadar air dilakukan dengan metode suhu 105 derajat Celcius dengan 3 jam. Dan analisis kandungan berat volume tanah dilakukan dengan metode cetak ring. Data pendukung meliputi jumlah tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, dan berat segar tajuk. Berat segar akar, berat segar tanaman, berat kering tajuk, berat kering akar, dan berat kering tanaman. Data hasil uji laboratorium dan hasil perhitungan meliputi kadar air tanah, bervolume tanah, rasio tajuk akar segar, dan rasio tajuk akar kering. Dianalisis dengan analisis varian dengan tingkat kepercayaan 95%, kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan Multiplate Ring Test dengan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rasio akar tajuk merupakan karakter yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya kelebihan atau kekurangan air pada tanaman. Menurut Sulistianingsih et al. 2005, kelebihan air lebih menghambat pertumbuhan akar dibandingkan pertumbuhan tajuk. Hal ini didukung oleh penyataan Pak Lupi dan Dedi Wirianto 2008 yang menyatakan bahwa besarnya rasio akar tajuk berkaitan dengan kemampuan absorpsi air oleh tanaman yang meningkat sebagai salah satu mekanisme untuk mempertahankan potensial air yang tetap tinggi pada saat tanaman mengalami kekurangan air. Pupuk kascing mampu menyediakan air dalam reservoir tertinggi sehingga air mudah diserap tanaman dan meningkatkan kandungan air dalam tajuk kacang hijau. Kascing merupakan pupuk organik yang mengandung bahan organik. Bahan organik berperan sebagai perekat antara partikel tanah sehingga membentuk agregat tanah. Agregat tanah akan memperbaiki kemampuan tanah dalam mengikat air. Bahan organik berhubungan erat dengan kemantapan agregat tanah karena bahan organik bertindak sebagai bahan perekat antar partikel mineral primer. Pertumbuhan suatu bagian tanaman diikuti dengan pertumbuhan bagian tanaman lainnya, sehingga berat tajuk yang meningkat diikuti dengan peningkatan berat akar. Berat tajuk dan berat akar merupakan hasil pertumbuhan tanaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik pada tumbuhan. Faktor intrinsik adalah faktor genetik dan hormon, dan gen berfungsi sebagai mengatur sintesis enzim untuk mengendalikan proses kimia dalam sel. Dan faktor ekstrinsik merupakan faktor lingkungan yang ketinggian tempatnya, pH tanah, intensitas cahaya, temperatur, kelembapan curah hujan, dan juga tekstur tanah yang termaksud dalam ketersediaan air dalam tanah. Serta pertumbuhan dan perkembangan tanaman ditentukan juga oleh penimbunan hasil bersih fotosintesis yang salah satu penentunya adalah air. Pemberian pupuk kandang dan kascing pada tanaman kacang hijau mampu memperbaiki kondisi lingkungan bagi pertumbuhan tanaman. Pemberian pupuk kandang mampu meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu juga memperbaiki struktur tanah dengan pemetaan agregat tanah, aerasi, dan daya menahan air, serta kapasitas tukar karbon. Struktur tanah yang baik menjadikan perakaran berkembang dengan baik, sehingga semakin luas bidang serapan terhadap unsur hara. Penggunaan pupuk kandang dapat dianggap sebagai pupuk yang lengkap. Juga meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Bahan organik yang diberikan ke dalam tanah selain menambah unsur hara bagi tanaman juga menjadi makanan organisme di dalam tanah. Kascing merupakan pupuk organik yang berasal dari tanah. Bekas pemeliharaan cacing tanah. Pupuk kascing cocok untuk pertumbuhan karena dapat meningkatkan kesuburan tanah. Menurut para ahli menyatakan bahwa kascing kaya akan unsur hara dan makro serta mikro, dan tidak mengandung racun, serta mampu menggemburkan tanah-tanah marginal. Tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda pada setiap fase pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan vegetatif, air digunakan oleh tanaman untuk melangsungkan proses pembelahan dan pembesaran sel yang terlihat dari pertambahan tinggi tanaman, perbanyakan jumlah daun, dan pertumbuhan akar. Untuk hasil dan kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing, dan kascing dapat meningkatkan daya ikat air dan memperbaiki struktur, sehingga dapat meningkatkan bobot kering suatu tanaman. Dan juga, perlakuan frekuensi penyiraman 1 kali sehari dapat juga meningkatkan daya ikat air yang tercermin pada lengas tanah, sehingga dapat juga meningkatkan bobot kering suatu tanaman. Perlakuan pupuk
Untuk sapi, kandang kambing, dan kascing memberikan namanya sum growth rate yang lebih tinggi daripada suatu pupuk. Penyiraman sehari sekali memberikan sum growth rate lebih tinggi daripada penyiraman 3 kali sehari. Sekian dan terima kasih review jurnal dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.